Yep, dari intro saja sudah jelas ya. Tapi akhirnya ya seneng aja lah F1 balik ya kan, dan siap untuk menghibur kita di 2024 ini. Balapan pertama tentunya di Bahrain Grand Prix. Tapi salah satu hal yang balik ialah gua yang ngebahas atau nge-review balapan musim ini karena gua nggak buat series ini di 2023 kemarin karena gua males. Nggak sih, canda. Bukan males, tapi gue mau bahas topik lain aja waktu itu di 2023. Tapi gue tentunya mau nge-rebrand dikit lah series review balapan ini, dimana gue akan ngebahas pemenang dan pecundang di balapan Bahrain Grand Prix kemarin malam. Jadi nggak pakai lama, gue langsung aja review Bahrain Grand Prix 2024 kemarin malam dengan ngebahas pemenang dan pecundangnya. Pemenang pertama, ya udah jelas Red Bull. Sesuai harapan sih, race pace mereka emang masih gacor. Dan Max, ya, Bing Max. Checo juga walaupun qualified di P5 juga menunjukkan race pace yang bagus, menyalip beberapa pembalap dan akhirnya mampu finish di posisi kedua untuk membuat Red Bull finish 1-2 setelah sekian lama ya. Gue sih jujur expect Red Bull bakal strong di race pace seperti biasa, apalagi mereka tuh sama sekali nggak mengenal yang namanya tire deck ya. Cuman gue nggak nyangka aja tim lain benar-benar kewalahan sama masalahnya masing-masing. Tapi ini masih balapan pertama, gue yakin tim-tim lain juga bakal main development untuk ngejar Red Bull. Tapi Red Bull juga pasti bakal upgrade menarik di nantinya ya. Kita lihat nih apakah Zero Pot akan benar-benar terjadi nanti ya. Pemenang kedua, Carlos. Benar-benar pembalap yang lagi nyari locker nih ya. Pace dia strong, kelihatan nyaman, dan ya akhirnya meraih podium. Carlos terlihat lebih konsisten aja di balapan kemarin dan terbukti ketika dia bisa nyalip Charles yang hobi banget nge-lock up ya kemarin dengan brake issue-nya. Lalu menyalip George Russell yang kalau kata komentator juga nggak bisa pakai mode overtake. Jadi ya gokil lah, dan ini menunjukkan kalau Ferrari untuk saat ini, kalau waras mobilnya, ya mereka merupakan mobil tercepat kedua. Cuman butuh berapa update aja untuk ngejar Red Bull. Nah semoga aja beliau satu ini juga bisa segera dapat seat musim depan. Kalau enggak sih gue udah nggak paham lagi. Tahu-taunya ya Ferrari mau update terus naik performanya. Red Bull malah makin naik performanya nanti dengan upgrade-nya. Oke, pemenang ketiga, Haas. Loh, Haas? Yakin lo bang? Apa coba menangnya mereka? Oke, gini. Kita semua benar-benar ngejatuhin Haas banget lah ya di awal musim dan bilang kalau mereka bakal menjadi tim terburuk musim ini. Tapi ternyata kita semua salah, atau bahkan mereka semua salah karena mereka memprediksi mereka tuh juga bakal paling belakang di Bahrain. Unlucky aja Nico yang tembus Q3 tapi malah nyundul Lance di awal balapan ya kan. Tapi K-Mag mampu melakukan defense drive yang baik di mana dia finish di posisi ke-12 di depan dua RB yang tentunya akan kita bahas nanti ya. Progres Haas di bawah Oji-san Ayao udah mulai kelihatan dikit, dan semoga aja nih ya Haas bisa terus berprogres karena siapa sih yang nggak kangen lihat Haas tampil bagus ya kan? Saatnya Haas untuk kembali full senyum. Oke, yang 3 pemenang udah, saatnya kita bahas 3 pecundangnya. Yang pertama udah jelas Charles Leclerc ya. Anak bangsa satu ini demen banget lock up kemarin ya. Kayak ada kali lebih dari 5 atau 6 gue liat dia lock up, dan kebanyakan juga di turn-nya sama, turn 10. Katanya sih ada masalah rem, dan dia pun frustasi nyetir mobilnya kemarin karena ya kemana-mana mobilnya cuy, susah untuk di brake ya. Tapi menuju akhir balapan sepertinya masalahnya udah terselesaikan, dan dia mampu finish di posisi keempat dan nyalip George Russell. Sebenarnya hasilnya solid lah buat Ferrari menjadi best of the race. Cuman ya sepertinya mimpi buruk mereka akan terus berlanjut musim ini dengan Red Bull dan Max yang terlalu OP. Sama gini nih, kan kita udah tahu ya kalau Max berada di sisi dalam menuju sebuah tikungan, udah pasti nggak bakal bisa nyalip karena dia bakal dorong lu dikit dan akhirnya lu nggak bakal dapat momentum dan traction yang pas untuk nyalip. Udah berkali-kali kan hal itu terjadi, tapi masih aja mau ngasih sisi dalam ke dia. Kayak gue tuh kebes gitu ngeliatnya, tapi ya udahlah ya. Nah, pecundang yang kedua, duo RB. Oke, cukup gak nyangka juga gue tim yang ditakutin oleh Zac Brown ini rada kurang pace-nya kemarin. Walaupun Yuki berada di poin beberapa saat ya di balapan kemarin, tapi ada aja dramanya, dan drama di dengan Danny Ric kemarin adalah salah satu contohnya. Yuki gak terima team order ya kan, walaupun dia nurut juga sih akhirnya. Tapi Danny sendiri pun gak bisa nyalip K-Mag di depan akhirnya.
Marah dah Yuki, apalagi nggak swap lagi ujung-ujungnya, walaupun ini cuma P13 dan P14 doang. Cuman ya oke. Habis itu Yuki meluapkan kekesalannya saat selesai balapan dengan nyaris membuat kontak dengan Danny di cooldown lap itu ya. Hadeh, mulai dah dramanya ya. Baru balapan pertama udah ada aja tensi ya kan di dalam tim. RB bahkan, nggak ada yang expect 2 RB bakal menegangkan itu tensinya. Nah, kandidat-kandidat pengganti Ceko pada gelut, sedangkan Cekonya malah asik finish di P2. Apakah Ceko udah siap perpanjang kontrak dengan Red Bull? Kayaknya sih enggak ya. Lu so asik banget. Nah, save the worst for last. Udah jelas the real pecundang dari Bahrain Grand Prix 2024 kemarin ialah Alpine. Hadeh, udahlah qualified paling belakang, habis itu finish juga belakang banget. Kayak kalau bukan karena Logan yang mobilnya 404 not found sebentar, dan Valtteri yang tidak cosplay Monaco 2021, udah terakhir dah dua-duanya fix. Emang kebabukan Alpine udah lengkap banget dah paketnya musim ini. Mobil jelek, performa jelek, dan udah terdapat beberapa karyawan mereka yang cabut. Gimana? Udah siapkah Alpine dijual ke Andretti atau siapa gitu? Atau mau coba satu taktik terakhir nih untuk menyelamatkan musim 2024 ini? Apa tuh taktiknya bang? Ya nggak usah pakai cat dan full carbon aja lah. Edan, eta teh. Edun. Oke, untuk sisanya ya netral aja karena antara mereka tampil sesuai ekspektasi atau emang nggak seburuk itu untuk dimasukin ke kategori pecundang. Jadi untuk sisanya ya yowis lah, nikmatin aja sebelum di next race nanti salah satu dari kalian bakal gue masukin ke list pemenang atau pecundang. Tapi yang udah pasti bakal masuk ke list ini di setiap balapan ya Red Bull dan Max yang bakal selalu spam Wilhelmus tentunya, dan Alpine yang bakal selalu masuk jadi pecundang karena mereka akan selalu finish di terakhir. Oke lah, sekian video kali ini. Gimana menurut kalian? Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini, dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Jangan lupa juga untuk follow Instagram gue, dan seperti biasa, gue sudah lelah dan nggak fit juga sebenarnya hari ini ya. Tapi seperti biasa juga video ini akan ditutup oleh That's it. Ta-da!